Oke guys, welcome back. Kita ketemu lagi di sini. Seperti biasa, di video kali ini saya akan ngebahas materi lagi. Kita masuk di episode 6. Oke. Saya akan ngebahas BPR, Balance Price Range. Oke. Langsung aja saya contohin dulu seperti apa. Lalu kita nanti masuk ke chartnya. Oke, let's go. Oke, sebelum kita masuk di chartnya, saya contohin terlebih dahulu di sini, biar kalian bisa tahu bentuknya itu BPR tuh contohnya itu seperti apa, ya. Di sini ada BPR bullish dan BPR bearish, tapi sebelum kalian masuk di materi BPR ini, alangkah baiknya itu kalian masuk dulu, tonton dulu di video materi mengenai fair value gap, di video yang ini. Oke, setelah itu baru kalian nonton di materi BPR. Oke, karena BPR ini, seperti, maksudnya ada sangkut pautnya dengan fair value gap gitu ya. Oke, jadi di sini aku contohin dulu untuk BPR bullish. Jadi kalau di BPR tuh, sama aja seperti fair value gap hanya, dia di sini tuh awalnya kan dia fair value gap bullish ya kan, awalnya. Di sini dia awalnya fair value gap bullish nih. Sini ada fair value gap kan, nih. Sini awalnya fair value gap, ya kan. Sini FVG. Sini bentar, oke di sini FVG lalu di sini dia ada FVG lagi. Nah, sini FVG lagi. FVG di sini, FVG ketemu FVG, overlapnya ini, ya yang yang ini bukan yang ini ya, bukan yang ini, nih. Ini zona ini menjadi BPR, ya menjadi BPR. Jadi bukan lagi sebagai fair value. Jadi kalian tuh kalau entry pakai zona BPR yang ini, ya. Sebenarnya bebas sih mau pakai fair value gap yang ini juga, yang di sini kan sebagai fair value gap tadi kan, ini kan sebagai fair value gap nih ya kan, di candle bearish-nya, ya bebas kalian aja. Tapi untuk BPR ini probabilitasnya itu lebih bagus juga, ya tinggal dari kalian aja nanti, nyobanya nyamannya itu yang di mana. Jadi contoh, misalnya, harga ngebentuk di sini adanya breakout structure ya kan, harga turun atau di sini dia ngebentuk market structure shift ya kan. Kita pasti nge-expect-nya tuh harga turun, dia pullback dulu kan, pullback dulu ke area BPR lalu dia turun. Nah, price action tuh seperti ini biasanya, ya. Sering terjadi seperti ini, dia respect ke breaker block, sorry kok breaker block. BPR, oke ya, BPR ya. Ya itu sih yang saya bilang tadi, kalau kalian nyamannya di FVG ya silahkan, ya. Tapi kadang-kadang kan, kalau kita lihat dari sini zona FVG kan lebih besar ya dibanding BPR, ya kan. Jadi perbandingannya itu beda, kalau kalian entry FVG itu di sini entry-nya, asal kalian di sini. Tapi kalau kalian entry BPR itu entry-nya di atas ini, seperti ini, nih, berbeda, ya, area entry kalian beda, ya. Oke, tapi kalau nanti dia sebaliknya, zona BPR-nya lebih besar dibanding FVG-nya, ya udah tinggal dari kalian aja mau ngambil, tetap ngambil di BPR atau di FVG-nya gitu ya. Oke, itu untuk contoh BPR bullish, di sini contoh untuk BPR bearish ya, sama aja sih sebenarnya ya. Contoh misal di sini strukturnya, turun bearish ya kan, terus dia naik, di sini ada perubahan tren MSS ya. Ataupun misalnya di sini dia strukturnya bullish ya kan, terus di sini dia pullback, terus dia naik lagi, di area pullback ini ada fair value gap ya kan, di sini ada fair value gap, terus di sini juga ada fair value gap. Ini kan fair value gap nih ya kan. Terus di sini juga dia ada fair value gap nih, ngebentuk fair value gap di sini. Nah, ya kan. Nah, zona yang ini itu berubah menjadi BPR ya, bukan lagi fair value gap. Nah, tinggal dari kalian lagi nih mau pakai dari FVG yang di sini atau di zona BPR-nya. Ya, cuman kalau dari probabilitas sih ya sama-sama bagus, ya kalau dari probabilitasnya. Tinggal coba aja kalian nyamannya nanti di mana. Cuman saya ngebahas soal BPR jadi biar menambah ilmu juga buat kalian, bahwa mungkin pasti dari kalian juga ada yang baru tahu, oh ternyata itu namanya BPR, ya kan. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan ini, nanti saya langsung contohin di chartnya. Oke, kita masuk di chartnya. Oke, di sini kita udah masuk di chartnya. Saya contohin di chartnya untuk menentukan BPR itu seperti apa. Terutama itu pasti kalian tuh tetap harus nentuin dulu strukturnya seperti apa, karena apa? Misalnya gini, kalian tuh kan mau nyari BPR bullish atau BPR bearish, ya kan? Nggak mungkin kan?
di struktur yang lagi bullish kalian tuh fokus di BPR bearish kan nggak mungkin, ya kan? Jadi kalian tuh harus nentuin dulu nih strukturnya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini di M5 strukturnya itu kan bearish. Jadi kita fokus untuk cari BPR bearish. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada BPR, ya kan? Sini ada BPR nih, BPR. Oke. Jadi kita nge-expect-nya tuh, kalau kita kan di sini kan dia bakal break si low-nya ini, ya kan? Sini ada low, di sini kan juga ada low-nya nih. Ini kan break of structure, ini break of structure. Dan pasti kita nge-expect-nya dia bakal turun dulu buat nge-break ini, dia pullback ke BPR lalu dia turun, ya kan? Seperti ini kan. Atau bisa juga dia langsung aja ke sini sebelum dia break dia masuk BPR dulu baru dia break low yang di sini. Baru dia ngebentuk sebagai break of structure. Kita nge-expect-nya kan seperti itu. Nah, yang aku bilang tadi kan kita harus sesuai dengan strukturnya. Struktur yang bearish ya kita fokus di BPR bearish. Nah, kita kan lihat di sini, strukturnya bearish. Jadi kita lihat di sini juga ada BPR bearish. Jadi kita coba sell di sini. Ya kalau kalian mau aman SL-nya itu di atas high-nya ya. Lihat high-nya seperti ini. Terus RR-nya ya minimal 1/3. Gini deh, 1/3 seperti ini. Ya. Ya sebenarnya kalau untuk TP sih, aku udah sering ngajarin ya. Ada dari liquidity yang ini, kalian bisa liquidity ini atau yang di sini, atau lagi yang di bawahnya lagi, yang ada di sini, ya bebas kalian sih sebenarnya ya. Cuman kan kalau kita lihat di sini kan, ya 1/3 itu udah cukup, ya. Kita play aja. Oke dia break, dia pullback masuk di BPR, ya kan. Di sini break of structure, harga. Nah, di sini kan ada low lagi nih. Nah, dia ini kan harus break low yang ini lagi sebagai break out structure-nya kan. Dia wajib break ini kan. Kita lihat. Nah, ini di break. Sini jadi sebagai break out structure-nya lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kan yang aku bilang tadi structure bearish berarti kita fokus untuk di BPR yang bearish. Jadi jangan coba nyari BPR bullish. Ya, contoh aja nih di sini nih. Kalau kita lihat nih. Sini ada fair value gap, ya kan? Dia ketemu lagi di sini ada fair value gap. Overlaps yang yang di sini, ini kan BPR. Kalau kalian ngajar di sini, apa nggak SL kalian? Ya kan? Itu yang saya bilang tadi, fokus di BPR bearish, kalau struktur bearish seperti ini kalian fokus di BPR yang bullish, ya udah pasti kalian bakal nge-buy di sini, ya kan? "Bang, di sini ada BPR Bang, saya entry BPR kok SL." Ya, lihat juga dong strukturnya, dikira-kira dong, ya kan? Nggak mungkin langsung asal entry aja, nggak lihat dulu struktur seperti apa, price action-nya seperti apa, itu kita harus pahami juga ya. BPR ini hanya sebagai zona entry kita. Kita juga tetap harus melihat dulu pergerakan harga itu seperti apa. Oke, ya, saya kasih contoh lagi, ya. Saya kasih contoh di XAU deh, mungkin kalian bosen contoh di currency, ya jadi, selama yang saya ajarin tuh kayak BPR, breaker block, order block, fair value gap, sebenarnya itu enggak hanya di currency doang. Ya, works-nya. Dia juga works di XAU, di pair manapun dia works, ya. Saya kasih contoh di XAU. Oke, di sini saya kasih lihat. Awalnya kita perlu lihat dulu strukturnya. Kalau kita lihat awalnya di sini dia, sempat bearish dan dia sempat bullish juga, habis itu dia bearish lagi kan. Di sini dia bearish. Ini ada higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, ya kan. Sorry, lower low ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini breakout strukturnya, ya kan. Seperti yang udah saya ajarin di video materi market structure. Jika ada breakout structure pasti di bawah itu ada strong low. Di sini strong low-nya di break. Jadi di sini sebagai MSS. Perubahan tren yang artinya sekarang bearish. Jadi kita fokus di BPR bearish ya kan, bukan lagi di BPR bullish ya. Karena structure awalnya bullish berubah menjadi bearish. Jadi kita nyari zona sell dong, ya kan. Ya logika aja seperti itu kan. Kalau ya nggak tahu sih kalau orang-orang yang entry-nya ngasal ya. Mungkin dia nggak perhatikan market structure-nya seperti apa. Dia nggak perhatikan pergerakan harganya itu seperti apa, ya. Kalau dari kita kan, ya kita yang udah sering belajar, kita yang udah bisa memahami metode itu seperti apa, ya kita pasti tahu, ya, oke. Nah, sekarang kita fokus nih, kita lihat di mana ada BPR bearish. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada BPR bullish, ya nggak bakal kita ambil dong, ini kan BPR nih, ya.
ngapain kita ambil? Di sini kan udah jelas di sini adanya MSS perubahan tren konfirmasi, ya kan? Jadi sekarang itu udah beres, ya udah jadi sekarang kita fokus untuk di BPR yang beres. Kalau kita lihat di sini awalnya ada fair value gap, ini EVG nih, ya kan? Sini ada EVG dan di sini ada EVG. Ya, ini saya hapus dulu dan ini juga EVG. Nah, yang saya bilang overlapsnya itu di sini ya, walaupun dia ini nggak nembus banget ya, maksudnya nggak nembus banget tuh dia harus kemakan semua. Walaupun dia kemakan setengah doang ketemunya dari EVG yang bullish di sini dan EVG bearish, dia ketemunya ya kalau kalian lihat di sini, dia ketemunya kan nggak penuh banget, nggak maksudnya nggak penuh itu nggak segini dapet gitu. Dia cuman segini dapatnya nih. Ya tetap aja overlapsnya itu namanya BPR, ya. Jadi dia tuh nggak harus guys, takutnya nanti kalian, nyarinya tuh yang bener-bener dia pas banget yang nggak harus ya, tapi ya kalau pas juga ya nggak apa-apa gitu kan, ya. Jadi zona di situ sebagai BPR, karena kalau misalnya kalian manfaatin EVG mungkin boleh aja, cuman ya mungkin kalau kita lihat di sini perbandingannya gede ya, kalau misal kalian mau SL nggak usah di atas high-nya deh, di atas EVG aja udah gede banget nih SL, dibanding kalian entry di BPR, ya kan. SL kalian di atas high-nya di sini. Seperti ini, ya kan? Ya mending yang ini sih, di BPR kan dibanding EVG kalian entry-nya. Lebih ideal kan, bener nggak sih? Nah, jadi kalian entry di BPR, abaikan yang di EVG, entry di BPR seperti ini, RR ya 1/3 cukup, 3R ya. Sini 3R, ya mungkin sekitar 90 pips TP-nya, seperti ini. Ya, baru kita apply dan dia wajib break yang di sini kan. Untuk sebagai break obstructor-nya, ya kan. Di sini kan dia beres, ya kan. Oke. Nah, kita udah masuk di BPR, wah langsung TP ya, langsung TP dia, guys. Wah, ya jadi, materi-materi yang saya share tuh nggak harus works-nya di currency, cuman kenapa kok saya selalu bikin breakdown setup itu di currency, karena saya lebih nyaman di trade di currency dibanding di XAU. Ya jujur-jujur aja ya, karena emang saya lebih nyaman itu di currency dibanding di XAU. Ya itu balik ke kalian lagi, tinggal dari kalian aja nyaman trade kalian tuh nyamannya di mana. Selama kalian nyaman di situ ya kalian kuasain di situ karena ya kita trade tuh senyamannya kita ya. Kalau kita nggak nyaman kan ya gimana kita mau dapat hasil, ya kan? Ibaratnya gini aja deh, kalau misal kalian trade di currency dan kalian perbandingin dengan XAU terus kalian merasa kesulitan di XAU untuk mendapatkan hasil, kenapa mesti dipaksain, ya kan? Ya udah ikuti jalannya aja, ikutin alurnya kalian tuh nyamannya di mana, di currency ya udah jalani di currency gitu aja. Dan posisi saya seperti itu sekarang. Saya lagi nyaman di currency, ya jadi saya jalanin di currency, gitu guys. Ya, dia masuk BPR, bam, langsung TP, ya. Lumayan 3R instan. Oke guys, ya mungkin gitu aja untuk video materi BPR. Mungkin nanti next saya bakal bahas banyak materi lagi, ya. Yang penting jangan lupa dipantau terus channel ini, jangan lupa di-subscribe ya. Oke, untuk yang mau masuk di komunitas, sekarang komunitasnya saya buka gratis. Jadi buat kalian yang mau masuk di komunitas boleh chat ke Telegram, kontak ada di deskripsi. Oke guys, bye bye, thank you.